Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kepada yang terhormat orang Malaysia, maaf untuk kesekian kalinya izinkanlah saya hendak bercerita tentang sepenggal perjalanan hidup di dunia ini. Entah kenapa saya merasa nyaman bila mana bisa berbagi cerita kepada saudara saya orang Malaysia. Mungkin karena ada kedekatan batin, kesamaan postur tubuh, bahasa dan budaya dengan orang Malaysia saudara saya. Saudaraku Malaysia, sebagaimana yang nampak dalam layar video ini adalah suasana dalam perjalanan dengan mobil atau kereta dalam bahasa Malaysia. Kita tentu sadar bahwa yang namanya perjalanan berkendara dengan menggunakan mobil tentu saja ada kalanya mulus lancar dan ada kalanya terkendala. Demikian pula dalam perjalanan hidup ini tak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Saat keinginan berjalan lancar tentu kita senang gembira, tapi saat kita menghadapi aneka macam kendala maka hati kita jadi tertekan rasa sedih, kecewa, jengkel hingga marah. Itu membuktikan satu fakta nyata bahwa kita ini bukan pemilik kehidupan. Artinya pada hakikatnya posisi kita lemah tak berdaya, tak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa selain daripada yang diberikan Allah buat kita, apapun itu wujudnya. Ketika saya menyadari dalam posisi nol besar seperti itu, justru saya seperti mendapatkan ketenangan batin dari Allah sehingga saya bisa melihat segalanya secara lebih jelas transparan apa adanya. Kurang lebihnya saya tanpa ada unsur kamuflase dari ego hawa nafsu saya yang kadang sulit terkendali di saat saya merasa mampu dengan segala kemampuan saya. Akan tetapi di sisi lain saya harus menerima kenyataan bahwa banyak dari keinginan dan ekspektasi saya yang gagal terwujud sehingga menimbulkan kekeruhan suasana di hati dan pikiran saya saat dilanda stres, sedih, kecewa dan marah akibat dari perjalanan hidup saya yang tersendat, melambat dan tertinggal jauh dari orang lain. Saudaraku Malaysia, pada kenyataannya akhirnya saya semakin menyadari bahwa saya tak mungkin mengendalikan faktor-faktor yang berasal dari luar atau eksternal dan yang paling bisa saya kendalikan adalah faktor-faktor yang berada dalam diri internal saya. Agar saya dapat mengendalikan faktor internal dalam diri saya tersebut maka saya harus terus belajar bersikap tenang sehingga hati dan pikiran saya bisa lebih jernih dalam memandang persoalan beserta solusinya. Seperti juga ketika saya berkendara mobil maka yang harus saya kendalikan adalah sikap internal dalam hati dan pikiran saya agar terus fokus, konsentrasi, berhati-hati dan waspada selama mengemudi di perjalanan. Sedangkan faktor eksternal dari pengendara lain itu di luar kendali saya. Jikapun saya sudah bersikap hati-hati dalam berkendara lalu terjadi musibah yang berasal dari faktor eksternal maka saya bisa merespon dengan tetap bersikap tenang bukan bersikap reaktif yang cenderung malah berpotensi memperburuk keadaan. Dengan tetap belajar bersikap tenang maka saya bisa lebih rileks, santai, berdamai dengan diri sendiri, menetralkan emosi agar tetap mengambang dinamis tak mudah down atau meluap, tetap berusaha percaya diri sehingga saya bisa menjadi subjek yang mengendalikan diri saya sendiri bukan objek tempat buang sampah kericuhan dan kekacauan hidup dari orang lain sedang dilanda stres karena harapan dan kenyataan yang tidak sedang berjalan sinkron. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.